wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, meskipun sudah siang, kalian masih semangat untuk belajar. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu haziri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahumma ini wallahu bikulli syai'in. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbauna shighara wa'tasimu bihablillah. Tepuk semangat. Oke, luar biasa. Di sini siswanya semuanya hadir semua ya? Ya, alhamdulillah ya, sehat semua. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang materi program linier. Program linier seperti yang kemarin saya utarakan, sudah saya sampaikan, ada di psikologi ya. Coba dibuka psikologinya semua, udah jelas kelihatan ya? Oke, baik ya. Udah dibaca di rumah semua ya? Oke, baik. Materi prasyarat untuk program linier itu adalah sistem pertidaksamaan dua variabel, sistem pertidaksamaan dua linier yang telah kalian tempuh pada kelas 10 semester 1. Kalian wajib menguasai materi, nah ini pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, ini pertidaksamaan persamaan linier dua variabel ya. Nah, ini cara untuk menentukan daerah penyelesaian paling gampangnya itu seperti ini ya. Ini cara satu ya, itu dengan menggunakan uji. Cara yang kedua, cara menggunakan apa namanya itu? Garis ya. Jadi sifat garis. Nah, ini syaratnya X-nya itu harus positif. Kalau yang lebih dari DP-nya di atas, kalau miringnya ke sini. Tapi kalau garisnya itu miringnya dari kiri ke kanan, nah jadi naik gitu ya. Kalau persamaan kurang dari, maka DP-nya yang di atas. Tapi kalau lebih dari, DP-nya yang di bawah. Salah satu penerapan program linier dalam bidang industri berkaitan dengan keuntungan maksimum dan biaya operasi minimum. Oke, contohnya adalah distribusi Pertamina. Nah, sebuah perusahaan Pertamina mempunyai 2 depot pengisian pertalit di kota A dan B. Misalnya ada masalah seperti itu. Dengan kapasitas masing-masing 8.000 liter dan 5.000 liter. Perusahaan tersebut menyuplai pertalite untuk 3 SPBU, yaitu SPBU 1 sebanyak 5.500, SPBU 2 sebanyak 3.000 liter, dan SPBU 3 sebanyak 4.500 liter. Sementara jarak depot dengan ketiga SPBU disajikan dalam tabel seperti ini ya. Nah, yang ditanya adalah biaya transportasi untuk 10 liter pertalite adalah 10.000 per kilometer. Berapakah besar biaya transportasi minimal yang dikeluarkan? Nah, dari masalah ini kita bisa menggunakan aplikasi program linier. Dalam konteks integrasi keislaman, mengajarkan kepada kita untuk selalu melakukan hal yang terbaik dalam berbagai macam pilihan yang ada. Sebagaimana dalam materi program linier, untuk menentukan fungsi objektif maksimum dan minimum, kita menentukan suatu titik penyelesaian terbaik yang kita pilih dari berbagai macam pilihan titik yang ada. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 2, yang artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Itu merupakan salah satu integrasi keislaman dalam program linier. Peta konsepnya adalah kalian harus mengetahui sistem pertidaksamaan linier dulu, materi prasyarat tadi yang saya kasih tahu tadi. Nah, kemudian langsung ke program linier. Dari program linier nanti ini digunakan untuk memecahkan masalah program linier, masalah kontekstual.
Nah, kemudian setelah ada masalah, kalian cari daerah penyelesaian kendala program linear. Kemudian cari fungsi objektifnya. Solusinya itu ada macam. Solusi itu adalah nilai optimum. Bisa minimum, bisa maksimum. Ya. Kompetensi dasar yang harus kalian pahami yaitu menjelaskan program linear dua variabel dan metode penyelesaian dengan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian 4.3-nya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Indikator-indikator yang harus kalian pahami ini adalah indikator untuk melihat ketuntasan dari pembelajaran ini. Jadi problem-based learning itu kita akan melakukan 5 fase, yaitu fase yang pertama mengidentifikasi suatu masalah kontekstual. Ya, kemudian yang kedua adalah saya akan mengorganisasi siswa untuk meneliti. Kemudian yang ketiga saya akan memandu penyelidikan individu atau kelompok. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima kita akan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Saya lihat tadi kalian sudah membaca ya sedikit-sedikit ya. Nah, ini ada suatu masalah program linear, yaitu contohnya adalah seorang pedagang kue yang akan membuat 2 jenis kue. Setiap kue A menggunakan modal 2.000, sedang untuk kue B menggunakan modal 3.000. Modal yang tersedia adalah 1.200.000 dan paling banyak hanya dapat membuat 500 kue setiap hari. Buatlah sistem pertidaksamaan dari masalah tersebut dan tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, kita identifikasi dulu masalahnya. Dari permasalahan di atas, membicarakan pedagang dengan 2 jenis kue yaitu kue A dan kue B. Kedua jenis kue dapat dipresentasikan dengan 2 variabel yaitu banyaknya kue A adalah X dan kue B adalah Y. Kemudian pedagang tersebut mempunyai kendala berupa keterbatasan yaitu modal yang dimiliki sebesar 1.200.000. Berarti ada constraint-nya atau keterbatasan. Dan kue dapat dibuat paling banyak 15 kue setiap hari. Jadi dari masalah ini kita punya kendala dinyatakan sebagai pertidaksamaan pada permasalahan yang dialami pedagang tersebut. Nah, kalau kita bisa saya memiliki beberapa masalah, ada 4 masalah. Nah, kita akan bentuk kelompoknya. Ini ada 1 deret, 1, 2, 3. Nah, cut segini, 1, 2, 3, cut, 1, 2, 3. Ini 2-an, 1, 2, 3, 4. Oh, ini cut, jadi 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ya, jadi 4 ya. Oke. Supaya kita nggak pindah-pindah tempat duduk. Oke, untuk masalah yang pertama, ini ada di kelompok ini. Oke. Masalah yang kedua. Ini gampang kok. Nanti saya akan membimbing. Ini masalah yang ketiga. Pimpinannya ini. 1, 2, 3. Oh, ini ya. Oke. Identifikasi masalahnya. Oke. Nah, dari 4 LKPD itu kalian bisa melihat ada yang di kotak itu ya, yang kotak itu yang di halaman kedua itu ada masalah. Halaman kedua. Ini. Nah, itu ada masalah. Silakan diidentifikasi. Masalah yang pertama itu dikerjakan oleh kelompok 1. Ini ya, kelompok 1. Masalah yang kedua, nomor 2. Kelompok 2, masalah ketiga, masalah keempat. Nah, ini masalah yang pertama.
yaitu tentang ahli elektronik. Ya, oke. Untuk yang masalah yang kedua, itu langsung kita lihat next di yang kedua. Oke, seorang pembuat bakso membuat ini ya. Nah, nanti kalian kerjakannya di kertas itu tadi ya, LKPD pakai tangan aja. Nanti kalau sudah selesai, difoto. Nah, kemudian setelah difoto, diupload ke situ. Tapi gampang lah, nanti aja uploadnya. Ya. Oke, silakan kalian diskusikan bersama-sama dengan kelompoknya. Oke. Modal cuma produksi. Ini kan keuntungan ya? Keuntungan berarti modal 20.000 untuk yang satu, jenis 2 30.000, modal semuanya 1 juta. Ya, berarti ini kerjasamanya 20.000 X tambah 30.000 Y kurang dari sama dengan 1 juta. Kalau produksinya gimana? Nah, jumlah produksinya ini kan paling banyak hanya dapat memproduksi 10 tas. Nah, berapa tasnya? Berarti ini kita simbolkan 1 berarti ininya ini 1 ininya 40. Berarti tidak samanya X tambah Y kurang dari sama dengan 40. Iya. Ya, betul. Temukan ujung titik pojok. Nah, buat dulu ininya. Ini tidak samanya taruh di sini. Ya, berarti X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0, terus berapa itu X tambah Y berapa. Nah, terus buat grafiknya. Bisa membuat grafik. Kalau nggak bisa membuat grafik, kita gunakan alat bantu GeoGebra. Coba kalian bisa buka GeoGebra.org. Hah? Nggak bisa? Kenapa? Ya. Udah? Ya. Oh, betul. Ambil, jangan yang kalkulator. Jangan. Sebentar. Geometri. Ke bawah. Bukan. Ya. Udah? Ambil Powerful Math app Geometri. Bawah. Sudah? Masukkan pertidaksamaannya. Geometri, mana geometri? Geometri. Ini. Powerful geometri. Ya. Mana pertidaksamaannya? Sudah? Nah, kalau sudah, masukkan pertidaksamaannya. Apa aja di situ? Tidak samaannya apa? X. Huruf kecil aja semuanya, jangan besar. Ini ya. 30Y ditambah 40X. Ya. 40X. Tentukan titik pojok yang membatasi daerah penyelesaian. Nah, cari titiknya. Ini namai titik apa ini namanya? Tahu. A ini, B ini, C ini, D. Oke, tulis A sama dengan berapa? Koordinatnya 0,0. Nah, tulis di sini A 0,0. Terus B berapa? Ini mah nggak perlu. Ini A, B, C, D ya. Ini nggak perlu ya. A 0,0. B-nya berapa? 5,0. Kalau digambar gimana? Oh iya, digambar. Oh, itu boleh. Ya, kalau di GeoGebra 5,0 juga. Oke. Nah, kemudian titik C-nya berapa? Boleh pakai eliminasi substitusi, boleh juga pakai dibesarin. Nah, ini berarti 4,3. Ini udah bisa ini. Diperbesar.
kelihatannya di sini ya. Nah, nilai optimumnya apa tujuannya? Tujuannya apa soal? Mencari keuntungan. Dari penjualan bunga ia memperoleh laba. Jadi tujuannya mencari untung. Sementara laba untuk apa itu? Laba untuk jualan piring hitam 3.000. Berarti 3.000 X ditambah 4.500 Y. Nah, masukkan ke situ. Berarti Z. Bukan. Z 0,0. Nah, itu berarti 3.000 kali 0 4.500. 4.500 kali 0. Ya, 0. Nah, nanti yang bawahnya sama ya. Mana? Oh, lebih dari 0. Terus dan ini. Nah, terus ada ini dan. Nah, dan terus apa? Y lebih besar dari 0. Dari 0. Terus dan lagi apa? 20.000 X. Gak pakai titik ya? Gak pakai titik, gak boleh. 20.000 X tambah 30.000. Udah bisa sambil diketik di keyboard biar gampang. Ya, kebanyakan nolnya. Lebih besar. Nah. Betul ya? Nah, udah dikasih nama ya. Oh iya, dikasih nama. Titik A, B, C, D. Nah, titik A tulis A 0,0. B, ini koordinatnya berapa? Koordinatnya berapa titik B? Titik B itu di sini. Berapa? Coba Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengerjakan LKPD. Ada satu masalah, yaitu seorang ahli elektronik merakit alat-alat set yang akan dijual di tokonya. Ia merangkai 2 macam produk, yaitu piring hitam dan 2 pesawat kaset. Dari hasil penjualan piring hitam, ia memperoleh laba 3.000 setiap unit, dan dari penjualan pesawat kaset, ia memperoleh 4.500 setiap unitnya. Kedua produk itu harus melalui 2 tahap perakitan dan ruang uji. 1, piring hitam yang memerlukan 12 jam untuk merakit dan 4 jam untuk menguji. Sedangkan pesawat kaset memerlukan 4 jam untuk merakit dan 8 jam untuk menguji. Berdasarkan jadwal setiap bulan, waktu yang tersedia adalah 60 jam untuk merakit dan 40 jam untuk menguji. Kemudian di sini tentukan kombinasi terbaik untuk kedua macam produk tersebut agar menghasilkan keuntungan maksimum atau keuntungan terbesar. Banyak piring hitam bisa disebut juga dengan variabel X. Jadi waktu mengujinya yaitu 4 jam, untuk waktu merakitnya 12 jam. Kemudian untuk banyak pesawat kaset dengan variabel D, waktu mengujinya 8 jam, untuk waktu merakitnya 4 jam. Dan persediaan yaitu 40 jam dan 60 jam untuk waktu merakit. Maka dari itu pertidaksamaan yang kita hasilkan yaitu 4X tambah 8Y kurang lebih 40, kemudian diperkecil sehingga hasil akhirnya yaitu X tambah 2Y kurang lebih 10 dan 3X tambah Y kurang dari 15. Kita langsung aja menggambar grafik, langsung ke aplikasi GeoGebra.
Nah, di aplikasi GeoGebra itu sangat mudah ya teman-teman. Jadi bisa tinggal masukkan saja angka-angkanya. Kemudian akan menghasilkan grafik sesuai tadi pertanyaan tersebut. Sehingga diperoleh daerah penyelesaiannya atau arsiranya sebagai berikut. Untuk menghasilkan nilai maksimum, kita menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu dengan metode uji titik pojok. Nah, dari grafik tersebut, titik pojok yang dihasilkan untuk A 0,0, untuk B 5,0, untuk C 4,3, dan untuk D 0,5. Kita langsung masukkan saja ke dalam tabel dan dikalikan dengan persamaannya yaitu 3000 dimulai dari titik A sampai dengan titik D dan menghasilkan nilai Z maksimum yaitu 25.500. Yang kedua, kita bisa menggunakan metode garis selidik. Nah, dari metode garis selidik juga kita bisa menggunakan GeoGebra. Gambar di sini ya. Kalau menjauhi 0,0, menjauhi titik 0,0, berarti itu adalah nilai maksimum kalau menjauh. Tapi kalau ke bawah, kalau mendekati titik 0,0, berarti itu nilai minimum atau nilai terkecil. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kasih upload. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Luar biasa, kelompok 1 sudah menguasai GeoGebra ya. Jadi ahli IT. Oke, selanjutnya akan saya kasih penguatan ya dari hasil diskusi kelompok 1 ya. Oke. Kalian bisa lihat di sini untuk grafik yang sudah dibuat oleh kelompok 1. Nah, daerah penyelesaian itu diperoleh dari memotong atau apa tuh daerah potong ya, daerah subset dari grafik pertidaksamaan ini, yaitu yang di warna biru. Ini warna biru itu adalah daerah penyelesaian. Berarti kalau yang warna putih itu bukan daerah penyelesaian. Tujuannya itu adalah mencari nilai maksimum. Persamaannya adalah ZX, Y sama dengan 3000X ditambah 4500Y. Sehingga kita bisa membuat garis lidik dari nilai tujuan atau fungsi tujuannya, yaitu yang ini ya, fungsi tujuannya. Kita buat garis lidiknya itu adalah 3000X tambah 4500Y sama dengan K. Jadi ZX, Y-nya kita ganti dengan K. K itu apa? K itu adalah konstanta. Isinya K apa? Bebas, mau 1000, 2000, min 5000, min 1 juta, 1 juta bebas ya. Sehingga K-nya itu saya kasih rentang di sini. Ya, jadi udah dikasih rentang K-nya di sini antara min 50.000 sampai positif 500.000. Sehingga kalau ini digeser, nah garis lidiknya digeser-geser. Nah, semakin mendekati titik 0, lihat daerah yang biru aja. Yang mendekati 0,0 ini yang minimum. Kita geser ke atas, yang paling titik pojok yang paling terakhir dipotong yang mana? Nah, yang ini ternyata ya. Nah, ternyata yang terakhir dipotong itu adalah titik ini. Berarti ini maksimumnya. Kalau berarti yang ini itu bukan maksimum. Di sini titik di sini, titik di sini itu bukan maksimum. Karena bukan titik paling akhir disentuh oleh garis lidik. Paham ya? Bu, apakah boleh saya menentukan daerah penyelesaiannya itu di sini? Kan boleh, kan putih. Daerah penyelesaiannya yang mana? Biru, ya, paham ya? Untuk yang kelompok lainnya, karena waktunya mepet, nanti bisa dikirim di psikologinya masing-masing. Ya. Oke, jadi kesimpulannya dari soal atau permasalahan yang kalian hadapi ini semuanya itu bisa dipecahkan dengan menggunakan program linear dalam hal konteks menentukan nilai minimum dan maksimum. Dan syarat yang harus kalian pahami itu adalah membuat
garis, persamaan garis, kemudian membuat daerah penyelesaian, ya. Kemudian dipecah untuk mendapatkan itu kita bisa membuat program linier. Program linier itu cara pemecahannya yang pertama bisa menggunakan uji titik pojok atau garis selidik. Ya. Selanjutnya, apabila masih ada hal-hal yang masih ditanyakan dalam psikologi, kalian bisa tanyakan di forum diskusi yang ada di bawah. Nah, ini ada forum diskusi. Nah, silakan kalian bertanya apabila ada yang tidak dimengerti melalui forum diskusi. Oke. Soal evaluasi ada di materi sebelah sini ya, yang paling bawah. Evaluasi. Oke, kita kerjakan. Waktunya adalah kurang lebih 15 menit untuk 20 soal. Soalnya mengenai sistem pertidaksamaan linier dan program linier. Oke, kita kerjakan mulai dari sekarang. Oke, boleh. Oke, sudah submit ya. Oke, dari sini saya bisa bisa mengevaluasi hasilnya bahwa rata-ratanya itu nilainya adalah 73,6, berarti sudah melebihi KKM ya. Karena KKM-nya 73. Nah, ini nilainya ada yang di bawah 1 orang. Terus ini yang KKM itu 10 sama 8, 10 sama 3 ya. Nah, berarti cuma 1 yang tidak memenuhi KKM. Cuma 1 ya, berarti udah bagus. Nah, kemudian kalau saya lihat medianya, nah ternyata nilainya ada yang di bawah KKM itu 60 ya, 65-an di sini, yang kecil, yang paling besar 80-an. 80. Rata-ratanya nilai tengahnya 75, nilai tengahnya 75, berarti banyak yang 75 di sini. Ya, di sini. Nah, ini kuartil 3-nya di sini sekitar 70 sekian. Nah, ini yang kuartil 1-nya ada 70. Oke, bagus ya. Berarti sudah memenuhi, kalian sudah mengalami perkembangan nilai ya. Bagus. Oke. Coba nanti ditingkatkan lagi nilainya ya. Jadi silakan belajar lagi, diulang-ulang materi yang ada di psikologi. Kemudian saya analisis butir soalnya. Ternyata di sini yang banyak yang mudah ya. 13 soal itu mudah. Yang sedang, medium itu ada 3 soal dan ada 4 soal yang susah ya. 4 soal susah bagi kalian. Nah, dari sini kalian bisa lihat yang warna merah itu low performance, yaitu ini low performance itu ada 4 soal yang susah di sini, yaitu soal yang sistem desimal linear daerah penyelesaian. Kemudian koordinat titik P untuk gambar. Kemudian ada soal yang sebuah pesawat penumpang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 5. Nah, terus sistem perdesimalnya untuk daerah penyelesaian daerah. Nah, ini ternyata banyak yang salah menjawab ya. Yang merah. Kemudian yang kecil yang kesulitannya itu sedang, itu hanya ada 1 2 3 soal ya. Nah, 1 2 3 soal ini yang sedang. Dan yang mudah tadi banyak ya, yang mudah itu ada 14 soal. Oke, kita lihat yang susah ya. Nah, nanti kalian bisa pelajari lagi di rumah, kok bisa susah, gimana? Nanti kalian bisa tanya ke saya. Kita rencanakan ke program pengayaan. Ya, kita akan adakan program pengayaan khusus untuk mempelajari soal-soal yang susah ini. Kita coba soal yang macam apa yang tidak kalian pahami. Oke. Sistem pertidaksamaan linear untuk daerah penyelesaian. Ini ternyata, wow, kebanyakan menjawab yang A ya. Nah, 71% siswa menjawab A, padahal banyak yang salah. Harusnya yang betul itu yang B, hanya 14% yang bisa menjawab. Ya. Kemudian ini yang C, ada beberapa yang menjawab, yaitu sekitar 7%. Kemudian yang D itu tidak ada yang menjawab, ya bagus, gak ada yang menjawab karena D itu salah. Kemudian yang ada yang menjawab salah E, yaitu yang warna merah itu 7%.
Jadi yang menjawab benar hanya 14%. Ya, itu soal yang susah. Nanti kita adakan pengayaan untuk soal yang susah. Selanjutnya soal mana yang paling susah? Oke, ini. Koordinat titik P untuk gambar garis berikut adalah. Nah, ini kalau kita lihat, wah. Oke. Yang A sama B tidak ada yang menjawab karena ini salah. Bagus. Yang C banyak yang menjawab, C sama E ternyata banyak yang menjawab salah. Nah, harusnya yang D ya 3,6 ya. Nah, tadi ada yang menanyakan ya, "Oh, Bu, ini kok titiknya gimana?" Nah, tinggal dikira-kira aja nanti titiknya yang tadi yang menentukan titik potong dari dua garis itu ya. Kemungkinan tadi kan kalau nggak 3,6 atau 4,6. Nah, ada yang menjawab 4,6. Mungkin nggak dihitung ya. Kalau yang benar-benar dihitung jawabannya seperti ini. Ya, nanti bisa ditanyakan ke Fahmi ya. Udah saya ajarin. Dikasih paham. Oke, selanjutnya. Saya ingin lihat mana sih yang kok mudah. Ya, mudah semua. Oh, ini. Oh, seorang petani tidak memiliki berarti ini kalian sudah 100% bisa memodelkan matematika dari masalah kontekstual. 100% menjawab benar. Berarti kalian sudah menguasai materi pemodelan matematika. Sip, ya. Oke. Selanjutnya. Saya akan melihat gradingnya atau urutan ranking yang paling bagus. Siapakah yang paling bagus? Oke, sebentar. Hah? Siapa? Fahmi. Fahmi paling bagus, Fahmi. Amin katanya. Oke. Masih nulis ya ini ya. Tuh dihapus lagi. Udah nulis dihapus. Oh, ini loh. Back lagi. Oke, ini yang paling bagus ada di bawah. Juara pertama itu adalah Noka, Rizka, sama Mila. Oke. Juara 1 ada 3 orang, 80 KKM. Juara 2, wih banyak yang juara 2. Juara 2, 75 di atas KKM. Rizka, Muhammad Nur Sajaullah Ridho, Siti Aisyah, sama Ahmad Ahadiat, sama Fahmi. Weh. Ya. Juara 3. Kok banyak 70? Udah. Juara 3. Mas Ito, Siti Maesa, Sahidatul, sama Sena, sama Anggia. Jadi saya rasa semua evaluasi tadi sudah tercapai ya. Jadi nilainya banyak, 50% ke atas itu sudah di atas KKM ya. Nah, jadi bagus ya. Kalau sudah nanti kalian bisa uji lagi materi-materi yang tadi di rumah, buka-buka lagi. Terus untuk supaya bisa membuat grafik, kalian bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Ini media yang paling bagus. Jadi tidak perlu mendownload di HP, tidak perlu. Ada yang online. Yang kalian pakai itu yang ini ya, geometri. Jangan pakai ini. Ini nanti buat menggambar dimensi 3. Nanti kelas 12 saya ajarin ini. Nah, ini nanti yang kalau dimensi 2 kayak cuma grafik X, Y aja, itu kita pakai geometri saja. Nah, ini bisa dikerjakan dimanapun. Kalau ada laptop di rumah enak ya. Kalau pakai HP juga bisa, tapi itunya kecil.
Apa itu layarnya kecil jadi kurang puas. Kalau di laptop atau di PC mah enak ya. Seperti itu. Untuk pertemuan kedepannya kalian bisa pahami lagi materi yang PBL sekarang ini. Kemudian kalian untuk kedepannya kita akan menggunakan pembelajaran PJBL yaitu Project Based Learning. Nah di situ setelah kalian pulang, ini kalian bisa mengerjakan proyeknya sesuai dengan langkah-langkah yang ada di sini ya. Ini adalah proyeknya, yaitu membuat media pembelajaran dengan GeoGebra gitu ya. Nah, kemudian membuat akun GeoGebra online. Kalian kan belum punya akun ya, nanti bisa melihat cara membuat akun GeoGebra online seperti membuat akun Facebook. Nah, kemudian di sini ada LKP, silakan sesuai dengan kelompoknya dikerjakan masing-masing. Itu adalah untuk pertemuan berikutnya. Alhamdulillah semuanya pembelajaran ini sudah kita lalui bersama. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqo warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Shadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat ya. Sekian aja ya untuk pertemuan hari ini. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya.